saya akan membahas tentang analisa kasus, yaitu analisa 1 kasus, 2 kasus, dan 3 kasus dengan menggunakan kode bahasa Python. Baiklah, pertama kita akan membahas analisa 1 kasus. Nah, contoh analisa 1 kasus kita, yang pertama adalah hitung penjualan produk. Di sini kita mulai dengan menulis di dalam string, tanda pagar, lalu tulis hitung total penjualan mouse. Enter, lalu tanda pagar, data, titik 2, produk dan jumlah terjual. Enter, laptop sama dengan 5, enter lagi, mouse sama dengan 8. Enter, tanda pagar, harga per unit. Enter, harga garis bawah laptop. Nah, mengapa kita menggunakan garis bawah dan bukannya spasi? Karena jika kita menggunakan spasi untuk perintah print ini, maka sintaksnya akan error dan tidak akan berjalan dengan lancar. Jadi ditulis harga garis bawah laptop sama dengan, nah harga per unit laptop ini di sini kita buat aja 1 juta. Lalu kita buat lagi harga garis bawah mouse sama dengan, kita buat pengandaian harga mouse-nya itu per unitnya 100.000. Lalu enter, tanda pagar, hitung total. Total garis bawah laptop sama dengan laptop tanda bintang harga garis bawah laptop. Kenapa kita buat tanda bintang? Karena tanda bintang di sini itu pengibaratan perkalian. Lalu kita lanjutkan untuk menulis total garis bawah mouse sama dengan mouse tanda bintang harga garis bawah mouse. Nah, di sini kita akan menggunakan perintah print. Lalu kita tinggal tulis print, buka kurung, tanda petik, total penjualan laptop. Titik 2, tanda petik, koma. Nah, setelah koma kita harus menyertakan spasi, jika tidak sintaksnya akan error. Jadi, total penjualan laptop, titik 2, tanda petik, koma, spasi, total garis bawah laptop, tutup kurung. Kita lanjutkan untuk perintah kedua dengan menulis print, buka kurung, tanda petik, total penjualan mouse, titik 2, tanda petik, koma, spasi, total garis bawah mouse, tutup kurung. Lalu jika perintah telah ditulis, setelah itu kita akan menjalankan perintah. Maka keluar hasil dari perintah yang sudah kita tuliskan tadi. Total penjualan laptop sama dengan 5 juta. Total penjualan mouse sama dengan 800.000. Itu 5 juta karena laptop yang terjual sebanyak 5 unit dan per unitnya itu dia 1 juta. Kita lanjut ke contoh kedua. Contoh kedua yaitu hitung total semua penjualan atau semua produk. Kita tulis tanda pagar sebagai penanda total semua penjualan. Enter. Produk sama dengan kurung kurawal. Enter. Nah, kita bisa menuliskan produknya, yaitu yang pertama adalah laptop. Menuliskannya dengan diawali dengan tanda petik dan diakhiri juga dengan tanda petik. Contohnya ini tanda petik laptop, tanda petik lagi, titik 2, 5, lalu koma, enter lagi, tanda petik, lalu mouse, tanda petik lagi, titik 2, hasilnya 8, koma, lalu ada keyboard dengan total produk 3, setelah itu ada monitor dengan total produk 2. Ditutup dengan kurung kurawal. Enter, harga sama dengan buka kurung kurawal. Enter, tanda petik, laptop, tanda petik, titik 2. Nah, harga laptop di sini kita samakan dengan harga laptop yang di atas, yaitu per unitnya seharga 1 juta. Lalu di bawahnya ada mouse dengan harga per unitnya 100.000.
Setelah itu ada keyboard dengan harga per unitnya dia kita buat aja 300.000. Setelah itu ada monitor dengan harga per unit kita buat di sini 2.500.000. Ditutup dengan kurung kurawal. Lalu enter. Nah, kita tulis totalnya sama dengan 0. Lalu enter lagi. For item in product titik 2 total plus sama dengan produk kurung siku, dalam kurung siku kita tulis item, terus itu dikali, nah kita menggunakan tanda bintang, dikali harga dalam kurung item. Lalu kita jalankan perintah dengan menggunakan perintah print, buka kurung, tanda petik total penjualan semua, titik 2, tanda petik, koma, spasi total tutup kurung. Lalu setelah kita pastikan semuanya benar, nah kita jalankan perintahnya. Di sini keluar hasilnya yaitu total penjualan semua senilai 11.700.000. Ini didapat dari banyaknya produk dan harga item. Banyaknya produk dan harga per item. Nah, setelah itu kita lanjut ke contoh analisa 2 kasus. Yang pertama yaitu hitung rata-rata kepuasan pelanggan. Kita buat tanda pagar, hitung rata-rata kepuasan pelanggan. Hitung rata-rata kepuasan pelanggan, kita enter. Nah, terus itu kita tulis skor sama dengan kurung siku 4,5, 3, 2, 5 tutup kurung. Selanjutnya kita enter, kita tulis lagi rata sama dengan sum dalam kurung skor per len dalam kurung skor. Nah, sum dan len ini sering digunakan untuk menghitung rata-rata dari sebuah daftar angka. Setelah itu kita lanjut lagi. Kita buat perintah print, buka kurung, tanda petik, rata-rata kepuasan, titik 2, tanda petik, koma, lalu kita tulis rata, tutup kurung. Nah, setelah dipastikan semua sintaksnya benar, kita jalankan perintahnya. Nah, keluar hasilnya rata-rata kepuasan itu di angka 3,8. Dan contoh kedua yaitu cari yang skor kepuasannya di bawah 3 atau kurang dari 3. Di sini kita tulis tanda pagar cari yang skornya di bawah 3. Lalu skor sama dengan buka kurung 4, 5, 2, 1, 3,4 tutup kurung. Lalu kita enter. Tidak garis bawah puas sama dengan buka kurung tutup kurung, enter. For as in score titik 2 if s kurang dari 3 sama dengan tidak garis bawah puas titik append dalam kurung s. Nah, kita laksanakan perintah print, buka kurung, tanda petik, yang tidak puas dalam kurung skor kurang dari 3, titik 2, tanda petik, koma, tidak garis bawah puas tutup kurung. Nah, kita jalankan perintahnya, hasilnya. Nah, yang tidak puas atau skornya di bawah 3 adalah 2 dan 1. Nah, dan yang terakhir kita masuk ke contoh analisa 3 kasus. Contoh analisa 3 kasus tren harian. Contoh yang pertama adalah hari mana
yang penjualannya paling tinggi. Lalu kita tulis tanda pagar, cari hari dengan penjualan tertinggi. Enter hari sama dengan buka kurung, tanda petik, Senin, ditutup dengan tanda petik. Setiap perintah yang akan di-print dalam bentuk kalimat itu harus diawali dan diakhiri dengan tanda petik. Nah, kita lanjut. Ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, tutup kurung. Lalu kita tulis lagi di bawahnya penjualan sama dengan penjualan di hari Senin, yaitu terus tuh kita tulis di bawahnya penjualan sama dengan buka kurung penjualan di hari Senin yaitu 1 juta, penjualan di hari Selasa 1.500.000, penjualan di hari Rabu 800.000, penjualan di hari Kamis 1.800.000, penjualan di hari Jumat sama dengan 1.100.000, penjualan di hari Sabtu yaitu 2.200.000, dan penjualan di hari Minggu 1.900.000. Tutup kurung. Lalu kita enter tanda pagar, cari nilai tertinggi dan hari. Enter. Max sama dengan max dalam kurung penjualan. Enter. Hari underscore max sama dengan hari dalam kurung penjualan titik indeks dalam kurung max, tutup kurung siku. Lalu kita gunakan lagi perintah print, buka kurung tanda petik hari paling laris titik 2 tanda petik hari garis bawah max, tutup kurung. Kita laksanakan perintah print kedua, buka kurung tanda petik penjualan titik 2 tanda petik max. Nah, setelah kita pastikan semuanya sudah benar, kita jalankan perintahnya. Keluar hasilnya yaitu hari paling laris yaitu hari Sabtu dengan penjualan 2.200.000. Kita lanjut ke contoh kedua, apakah hari ini lebih baik dari rata-rata? Kita tuliskan lagi dengan tanda pagar, cek apakah hari ini lebih bagus dari rata-rata. Enter. Penjualan sama dengan buka kurung 500.000, 700.000, 400.000, 600.000, 800.000. Enter. Rata sama dengan sum penjualan dikurang len penjualan. Lalu enter. If hari garis bawah ini lebih dari rata titik 2, kita laksanakan perintah print yaitu buka kurung tanda petik hari ini lebih bagus dari rata-rata, tanda seru, ditutup tanda petik dan tutup kurung. Itu kan if nih. Setelah itu kita lanjut dengan else titik 2 print buka kurung tanda petik hari ini di bawah rata-rata, tanda petik tutup kurung. Lalu kita jalankan perintahnya. Nah, keluar hasilnya hari ini lebih bagus dari rata-rata. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.